Halo teman-teman semua, jumpa lagi di video selanjutnya mengenai materi sosiologi hukum. Sebelumnya perkenalkan nama saya Putra Halawa, NPM 2429061032, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Bisnis dan Humaniora, Universitas Jogja. Di materi selanjutnya atau di materi sosiologi hukum ini saya akan membahas mengenai perkembangan hukum Indonesia dalam kondisi modernitas dan menuju tatanan hukum responsif. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan sosiologi hukum. Nah, sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan hukum dengan gejala sosial lainnya atau hubungan timbal balik hukum dengan gejala sosial lainnya, lebih singkatnya. Langsung masuk kita dalam materi pembahasan kita, yaitu bagaimana sejarah perkembangan hukum itu sampai perkembangan hukum menuju perkembangan modernitas atau dalam menuju kondisi perkembangan modernitas itu. Pertama-tama perlu kita ketahui bahwa hukum di Indonesia, teman-teman, sudah ada sebelum adanya pengaruh yang sudah diterapkan oleh kolonial-kolonial yang menduduki Indonesia pada saat itu. Mungkin termasuk Belanda dan Jepang. Nah, sebelumnya dulu di Indonesia sudah diterapkan yang namanya hukum adat. Apa itu hukum adat? Hukum adat itu adalah berupa hukum yang tidak tertulis, terus dia adalah bersifat mengatur kehidupan masyarakat di suatu lokal atau kelompok masyarakat pada saat itu. Jadi hukum adat ini sudah diterapkan sebelum kedatangan oleh atau sebelum kedatangan para penjajah, sebetulnya seperti Belanda dan Jepang. Nah, hukum adat ini sebenarnya perlu kita ketahui bahwa ada sebelum pengaruh-pengaruh budaya atau pengaruh-pengaruh negara Barat pada saat itu. Jadi untuk berfungsi, hukum adat ini berfungsi untuk mengatur kehidupan sosial pada masa itu. Teman-teman, setelah ada hukum adat yang ada di Indonesia, ya perlu kita ketahui bahwa pada saat penjajahan kolonial Belanda, juga Belanda melakukan atau memberikan hukum pada saat itu kepada Indonesia. Jadi hukum yang diberikan Belanda pada saat itu ada dua, yaitu hukum untuk orang Eropa, ya. Orang Eropa itu adalah hukum orang-orang Belanda. Kedua yaitu hukum untuk orang pribumi atau hukum untuk pemilik tanah Indonesia pada saat itu. Atau hukum kepada Indonesia itu sendiri atau orang yang ada di Indonesia itu sendiri. Itu hukum yang dilakukan oleh kolonial Belanda. Jadi setelah itu berkembang lagi pada saat penjajahan Jepang. Jadi dalam penjajahan Jepang itu tidak sangat berubah, cuma penjajahan Jepang itu melanjutkan hukum yang sudah diterapkan sebelumnya oleh para Belanda pada saat itu. Nah, setelah adanya pengaruh-pengaruh kolonial dalam penjajahan, sistem hukum juga berpengaruh di hukum Indonesia. Sistem hukum kolonial itu berpengaruh di hukum Indonesia sampai saat ini. Contohnya di sistem peradilan hukum atau di sistem hukum peradilan. Nah, pada saat ini pengaruh hukum Belanda tetap terasa dalam sistem peradilan Indonesia. Misalnya dalam bagaimana lembaga peradilan, prosedur peradilan, dan sistem hukum pidana Indonesia yang di mana masih banyak mengadopsi dari hukum Belanda. Ya, jadi salah satunya aja kita bahas ya teman-teman, dan boleh dilihat di layar. Kedua, hukum nasional pasca kemerdekaan. Nah, setelah terjadinya penjajahan tadi, ada hukum yang diterapkan, berkembang nih hukum setelah pasca kemerdekaan. Yaitu pada saat setelah Indonesia merdeka di 17 Agustus 1945, di mana negara Indonesia melalui perkembangan sistem hukum yang independen dari pengaruh kolonial. Jadi kolonial atau pengaruh yang disebut dengan kolonial itu adalah mereka melakukan suatu hukum dengan tujuan untuk menguasai. Jadi setelah pengaruh kolonial itu bebas lagi dengan tujuan-tujuan seperti itu. Dan yang mencerminkan cita-cita, ya harus dia lebih masuk dalam cita-cita Pancasila, di mana mengikuti nilai-nilai Pancasila
dan disertai dengan Undang-Undang Dasar yang sudah ditetapkan pada saat itu, Undang-Undang Dasar 1945. Begitu teman-teman. Langsung bagaimana perkembangan hukum? Ya, bagaimana perkembangan hukum dalam era modernitas. Nah, era modernitas membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan termasuk di dalam sistem hukum. Nah, adanya pengaruh globalisasi hukum di Indonesia. Dengan adanya pengaruh globalisasi, globalisasi itu adalah suatu perkembangan, ya, maka hukum di Indonesia semakin dikembangkan lagi. Ya, contoh dalam integrasi hukum internasional, ya sering meningkatkan keterkaitan antara negara-negara di dunia. Nah, Indonesia di situ membuat perkembangan hukum ya dalam perdagangan internasional di Indonesia. Itu contohnya. Kedua, ada adopsi hukum perdagangan internasional Indonesia juga, mulai menyesuaikan peraturan perundang-undangannya dengan standar global di bidang perdagangan. Nah, dengan adanya tadi perdagangan internasional, maka Indonesia mengembangkan hukum yang berfungsi untuk mengontrol perdagangan internasional Indonesia. Ya, paham teman-teman? Kedua, kita masuk dalam bagaimana eh, hukum responsif atau tatanan hukum responsif. Nah, hukum responsif itu eh, semakin tadi dalam adanya perkembangan globalisasi, mungkin adanya tadi perkembangan hukum, maka Indonesia lebih membuat hukum yang responsif dalam perkembangan hukum di Indonesia, gitu. Nah, kita paham dulu apa yang dimaksud dengan hukum responsif. Nah, hukum responsif adalah pendekatan dalam sistem hukum yang mengutamakan kemampuan hukum untuk merespon perubahan sosial politik dan budaya yang terjadi di masyarakat. Itu adalah hukum responsif. Adalah pendekatan dalam sistem hukum yang mengutamakan kemampuan hukum untuk merespon perubahan sosial. Ya, mungkin di dalam ke depan ini itu perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat itu semakin berkembang. Jadi hukum yang responsif itu adalah mengutamakan kemampuan dalam merespon perubahan sosial tersebut, baik dalam bidang politik, budaya, dan bidang lainnya, atau yang ada di dalam masyarakat itu. Nah, ada prinsip-prinsip hukum responsif ini, yaitu fleksibel dan adaptasi hukum. Responsif harus mampu beradaptasi dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Itu adalah prinsip-prinsip dari hukum responsif ini. Salah satunya aja teman-teman yang kita bahas. Yang kedua, yang selanjutnya, bagaimana karakteristik hukum responsif itu? Nah, ada beberapa karakteristik penting di hukum responsif, antara lain yaitu satu, berorientasi pada masyarakat. Hukum responsif lebih menekankan pada peran masyarakat dalam menentukan bagaimana hukum harus diterapkan. Itu adalah karakteristik dalam hukum responsif atau ciri-cirinya. Kedua yaitu cepat dan efisien. Itu salah satu ciri utama dalam hukum responsif adalah berkemampuan dalam sistem hukum untuk berespon dengan cepat dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat itu. Itu. Ya, dan selanjutnya adanya pencegahan, ada yang bersifat dinamis, berbasis dengan keadilan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan hukum responsif di Indonesia. Bagaimana penerapan hukum responsif di Indonesia? Ada beberapa hukum responsif di Indonesia yang dilihat berbagai bidang hukum, seperti contohnya adalah anak. Di sini saya akan memberikan suatu contoh tentang penerapan hukum responsif di Indonesia, yaitu reformasi sistem peradilan. Sejak era reformasi, Indonesia mulai melakukan berbagai perubahan dalam sistem peradilan untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Artinya, dalam perubahan-perubahan dalam sistem peradilan, ya hukum lebih diberikan ya untuk lebih responsif dia terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah kebutuhan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang berfokus untuk membataskan atau memberantaskan korupsi dengan pendekatan yang lebih transparan dan akuntabel. Itu salah satunya. Dan bagaimana juga? Ya tentu aja dalam namanya saja perkembangan, tentu ada yang namanya kita bisa berpikir atau kita bisa perkirakan bahwa ya tidak ada yang stabil dalam menangani semuanya. Sebenarnya tujuan hukum dalam masyarakat itu sangat-sangat
untuk mengontrol, untuk memelihara masyarakat tersebut. Tetapi karena sekian berlanjutnya perkembangan, ya maka setiap juga yang sudah dilakukan atau setiap juga yang sudah diusulkan itu masih belum netral atau normal gitu. Ada tantangan dalam dalam mewujudkan hukum responsif. Pertama, adanya birokrasi yang lamban. Salah satu kendala terbesar adalah sistem birokrasi yang masih lambat dan tidak efisien. Saya bilang tadi bahwa dalam melakukan hal ini ada juga tadi ketidaknormalan. Ya, itu adalah suatu tantangan dalam mewujudkan hukum responsif. Nah, mungkin demikian saja teman-teman yang bisa saya jelaskan tentang perkembangan hukum di Indonesia dalam kondisi modernitas dan tatanan hukum menuju hukum responsif. Ya, kalau ada kekurangan dalam penjelasan saya, semoga bisa dimaklumi. Dan harapan saya dengan saya membuat video ini, kita dapat mengerti, memahami, dan menambahkan ilmu wawasan kita bersama. Saya Putra Halawa, saya ucapkan terima kasih kepada setiap yang telah memberikan sumber-sumber informasi, dan terlebih kepada Bapak dosen yang sudah memberikan tugas ini. Dengan memberikan tugas ini, saya dapat memahami tentang perkembangan-perkembangan hukum sampai menuju tatanan hukum yang responsif. Sekian dan terima kasih.